Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video bareng. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Di kali video ini kita akan lihat video yang berjudul Kekuatan satu prajurit setara dengan ratusan tentara biasa. Inilah kemampuan khusus pasukan elit TNI luar biasa ini. Memang ada di setiap negara punya kelompok seperti komando, terus ada special force, dan satu special force bisa sama dengan 10 ataupun 20 tentara biasa. Dan di sini Indonesia juga punya marinir, Kopaska, terus Kopassus, TNI dan macam-macam. Oke teman-teman, kita akan ke video saja. Kita akan lihat ada apa saja di video ini. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Misi damai yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina dikawal personil pasukan pengaman Presiden dari berbagai matra. Menurut Komandan Pas Pampres, Mayor Jenderal Tri Budi Utomo, 39 personil diturunkan dalam proses pengawalan. Dari sejumlah personil yang dibawa, masing-masing memiliki tugasnya sendiri. 10 personil sebagai tim penyelamat, 10 lagi berperan memonitor kondisi, sementara 19 lainnya bertugas di dekat Pak Jokowi. Salah satu pasukan yang dibawa oleh Komandan Pas Pampres mengawal Presiden berasal dari Detasemen Jalamangkara atau dikenal dengan Denjaka. Detasemen ini adalah pasukan khusus anti teror yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut dengan tugas menangani pembajakan, pencarian dan penyelamatan, serta pembongkaran bawah air. Keren. Karena ini adalah pasukan khusus, Denjaka diharuskan memiliki kemampuan terbaik dalam perang. Setiap personil yang ingin bergabung harus menyelesaikan pelatihan selama 4 bulan. 4 bulan dan latihannya pun pasti sangat ekstrim ya, sangat sulit. Disebut dengan Penanggulangan Teror Aspek Laut atau PTAL. Sangat keras dan ketat. Calon prajurit harus melewati terpaan bak laut yang ganas. Bahkan prajurit kerap dilatih dengan posisi tangan dan kaki dalam keadaan terikat. Setelah menyelesaikan pelatihan, prajurit berhak mengenakan seragam hitam dengan baret ungu, berlambang jangkar dengan pedang. Sangat akan senang jika mereka pakai topi ini terus menancap di tengah dan petir menyambar. Dalam operasinya, Denjaka biasanya hanya membutuhkan waktu 15 menit. Aksi Denjaka yang paling terkenal adalah yang terlibat saat operasi pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang disandra perompak Somalia pada tahun 2011. Selain Denjaka, status elit penjaga samudra juga dibentuk oleh TNI Angkatan Laut. Keren banget pakaiannya, luar biasa, dan ini foto sangat luar biasa. Pada 31 Maret 1962. Ciri khasnya adalah baret berwarna merah marun dengan lambang tongkat trisulan yang digenggam seekor katak dengan jangkar kapal ditambah topeng bergambar tengkorak manusia. Semboyannya Tanhana Wigna Tansirna atau tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Pasukan elit ini dikenal sebagai nama Kopaska alias Komando Pasukan Kata. Tugas utamanya yaitu meledakan bawah air, pengintaian, torpedo berjiwa, dan sabotase pangkalan musuh. Prajurit tidak hanya dituntut kuat di dalam air, tapi juga harus mampu beradaptasi di 3 kondisi, laut, darat, dan udara, dengan mengikuti penggemblengan fisik beberapa fase. Fase pertama itu dikenal dengan Minggu Neraka, karena jatah tidur. Minggu Neraka namanya juga keren ya. Calon prajurit itu hanya 10 menit ditambah latihan fisik ekstra keras. Dan fase kedua adalah pembinaan. Operasi yang paling terkenal yang pernah dijalani oleh Kopaska adalah Operasi Trikora di Irian Barat. Selain Kopaska yang ditugaskan dalam Operasi Trikora di Irian Barat, tentara elit bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD juga ditugaskan. Resimen inilah yang kita kenal sekarang dengan nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pasukan ini bertugas untuk menghancurkan logistik musuh secara langsung dan pengamanan VVIP. Soal sepak terjangnya, prajurit dengan ciri khas baret merah dengan lambang pisau tegak lurus, sayap dan jangkar dengan bingkai pengikat segi 8. Sebagai pasukan elit yang kerap sangat luar biasa yel-yel dari Kopassus. Sepertinya setiap seperti Kopaska punya yel-yel sendiri, terus TNI dan Kopassus. Dijuluki pasukan elit siluman, Kopassus memiliki slogan lebih baik pulang dengan nama daripada gagal di medan laga.
Selain operasi Trikora, pasukan yang sekarang dikomandoi oleh Maijen Iwan Setiawan mampu menangani tugas berat. Di antaranya operasi penumpasan D1 T2, lalu operasi militer PRRI atau Permesta, operasi di Trikora, penumpasan G30S, operasi Seroja di Timur Timur, operasi Sandra di Bandara Don Muang, Thailand, dan ikut andil dalam operasi pembebasan Sandra oleh perompak Somalia. Dan jika ingin menjadi prajurit Kopassus, mereka harus memiliki fisik yang tangguh. Luar biasa, Pasalnya, keren. salah satu latihan terberatnya adalah berjalan kaki sepanjang 500 km. What? Oh my god, 500 km itu bisa dari mana ya? Sangat jauh itu. Oh my god. Dari kota mana ke mana bisa ya? Surabaya ke Jakarta ataupun Surabaya ke Bandung. Oh my god. Bahkan, menurut Serka Asmujiono dalam buku Kopassus untuk Indonesia, setiap prajurit tak akan mau mengulang pendidikan komando selama 7 bulan, meski dibayar 1 miliar. Baret jingga, emblem berbentuk perisai dasar merah dengan payung udara, senapan bersangkur, dan meriam serta pita di bawahnya. Ini adalah ciri khas dari pasukan khas yang kini berganti nama menjadi Kopasgat, pasukan yang menjadi kebanggaan TNI Angkatan Udara. Semboyannya, Karmanye Fadikaraste Mafalesu Kajana, yang artinya kerjakanlah tugasmu dengan tanggung jawab tanpa menghitung untung rugi, tanpa tanya-tanya apa nanti akibatnya. Luar biasa. Kopasgat memang tidak seterkenal Kopassus, tapi keberadaannya dikenal dan bahkan disegani oleh dunia. Alasannya karena Kopasgat adalah pasukan khusus Angkatan Udara satu-satunya dan kualifikasi terlengkap di dunia. Tugasnya bukan untuk bertempur menghadapi pasukan lawan, tapi tugas utama mereka adalah membajak pangkalan udara lawan, kemudian mengoperasikannya, dan misi menyelamatkan pilot atau combat sub. Pasukan yang satu ini sempat menjadi topik pembicaraan saat muncul di Petamburan, Jakarta Pusat, di lokasi markas Front Pembela Islam. Mereka ini adalah Komando Operasi Khusus Keren yang di belakang pakaiannya juga ya. Pasukan elit ini resmi dibentuk oleh Presiden Jokowi dan ditugaskan untuk memberantas aksi terorisme, baik di dalam dan di luar wilayah NKRI. Luar biasa, Personilnya berasal dari 3 matra. Snipernya itu panjang sebanget. Darat, laut, dan udara. Bahkan, Kopassus bisa disebut pasukan super elit dari para elit. Dan biasanya ini di Indonesia kan ada yang terkenal Kopassus sama TNI. Kalau biasanya di negara-negara Amerika ataupun kayak di Israel kan ADF yang terkenal. Tapi kalau di Timur Tengah biasanya mereka punya komando sama special force. Dan di negaraku juga yang terkenal itu kayak komando terus special force, dan setiap negara punya 2 macam ini. Tapi kalau di Indonesia itu luar biasa, dan Kopaska, Kopassus, TNI, Marinir, terus ada banyak yang luar biasa latihannya itu. Setiap ini mereka itu beda-beda dan lebih ekstrem, dan pendidikan juga harus tinggi jika mau menjadi seseorang Kopaska. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih ya teman-teman dari rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe channel video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.